Oke, nah kemudian persyaratan dari ISO 9001 bisa tolong saya dibacakan. Siapa ya? Regina bisa kasih nyala. Anunya, Regina? Bisa, Ya, Bu. tolong bacakan apa persyaratan ISO 9001. Persyaratan ISO 9001 yang pertama yaitu cakupan, yang kedua acuan normatif, yang ketiga ketentuan dan definisi, yang keempat sistem manajemen mutu SMM, yang kelima yaitu tanggung jawab manajemen, yang keenam pengelolaan sumber daya, yang ketujuh realisasi produk atau layanan, yang kedelapan pengukuran, analisis dan peningkatan. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengajukan, jadi ketika kita mau disertifikasi itu bukan apa namanya kayak ISO-nya yang keliling menawarkan ya. Mungkin dia keliling menawarkan, tapi kan ada banyak sekali perusahaan, ada ribuan, ratusan ribu perusahaan yang ada di Indonesia saja toh. Jadi tidak mungkin satu persatu ini kalau bisa sih satu persatu ditawarkan, tapi kan pasti lama. Jadi perusahaan itu harus mengajukan dan mereka harus secara proaktif juga mengajukan. Jadi misalnya kembali lagi kayak contoh universitas, universitas itu harus memperhatikan kapan dia punya sertifikasi atau akreditasi mau expire. Jadi sebelum expire 1 tahun sebelumnya dia harus ajukan ulang nih, begitu. Karena antri, jadi tidak terlalu banyak itu lembaga sertifikasi yang ada. Lembaga konsultasi sertifikasi banyak, tapi yang berhak memberikan sertifikasi itu tidak begitu banyak. Jadi biasanya orang antri begitu. Kalau kita mau akreditasi saja, itu antrinya lumayan panjang. Begitu. Jadi misalnya kayak kemarin ini contoh lagi Aun Kie. Jadi Aun itu adalah, tuh deh, saya Google nih saya ada ini saya jelaskan. Aun Kie. Saya lupa kepanjangannya, pokoknya dia lembaga sertifikasi internasional. Asian Quality Assurance Network, jadi dia jaringan penjaminan mutu di ASEAN begitu. Nah, jadi Unhas misalnya baru-baru mengajukan AUNKIE itu bersamaan, nah karena dia internasional, jadi waktu itu kalau tidak salah kemarin ada 5 atau 4 itu bersamaan, 4 prodi di akreditasi, jadi sastra apakah sama akuntansi, terus apa lagi itu, manajemen sudah bikin tahun 2018. Jadi seperti itu. Nah, karena dia antri, jadi makanya ketika dia datang ke Unhas, jadi ini datang apa namanya orangnya toh, jadi paniteranya, eh, apa lagi istilahnya, akreditornya itu dia datang, jadi orang yang bertugas datang untuk cek. Jadi ketika kapan kita mengajukan sertifikasi toh, ada orang yang datang untuk periksa kita ini sudah sesuai standar atau belum. Jadi untuk penggambarannya begini, misalnya perusahaan atau universitas malah, universitas mau mau diakreditasi. Jadi dia mendaftar dulu. Kemudian setelah daftar akan dikasih tahu, oh ini kok harus membuat laporan seperti ini. Terus laporan ini harus ada buktinya. Jadi laporan ini tentang apa yang universitas sudah kerjakan dan dokumen-dokumen yang menjadi bukti. Nah, dokumen buktinya itu yang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian setelah dia mengajukan, dikasih panduan bagaimana cara membuat laporannya, disiapkanlah itu semua laporan dengan bukti-buktinya yang sangat banyak, diajukan. Nah, kalau sudah diajukan, nanti datang nih orang yang memeriksa. Orang datang memeriksa, dia baca laporanmu, kemudian satu-satu dia cocokkan. Dia bilang, oh Unhas ini bilang dia punya fasilitas sangat banyak, mana? Jadi dia keliling, cek ruang kelasnya, cek ruang seminarnya, cek laboratoriumnya, cek kamar mandinya, dan seterusnya itu diperiksa. Karena biar hal kecil seperti kamar mandi tuh diperiksa, karena ada di luar sana universitas yang kamar mandinya itu tidak layak begitu. Bahkan waktu saya kuliah di Unhas, wah menyedihkan sekali tuh. Kita harus kalau mau ke kamar mandi kita pilih hukum, saking menyedihkannya dulu ya. Tapi karena kita selalu melakukan, nah itu juga salah satu gunanya universitas dan perusahaan melakukan sertifikasi, mendapatkan akreditasi. Jadi mereka akan selalu cari apakah standar yang saya harus punya, bagaimana cara saya tingkatkan. Jadi misalnya sekarang apa yang kalian punya beda sekali nih dengan fasilitas yang saya dapat dulu. Ruang kelasmu jauh lebih bagus. Kenapa?
universitas melakukan itu? Bukan ya karena untuk peningkatan kualitasnya supaya mahasiswa lebih nyaman bekerja, library-nya lebih bagus, ada ruangan untuk laboratorium, tempat duduk-duduk itu tidak ada zaman kuliah itu. Padahal belum 20 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu kita saya kuliah, belum sampai 20 tahun yang lalu. Tapi menyedihkan sekali, tidak ada tempat duduk, eh perpustakaannya kotor, tidak ada toilet, pokoknya hancur. Tonji hancur ya, tapi pokoknya menyedihkan lah. Dibanding yang kalian punya sekarang sangat-sangat mewah. Kenapa? Karena Unhas berfokus pada harus selalu peningkatan kualitas. Jadi tidak ada lagi resistensi. Kan ada kadang-kadang ya tidak boleh. Ya, selalu ada orang yang bilang, Dede, jangan terlalu dikasih manja. Kenapa harus mewah-mewah? Padahal sebenarnya kita bukan mencari kemewahan, tapi kita mau meningkatkan kualitas gitu. Jadi misalnya sekarang ekonomi ada nih ruangan lecture teaternya dan seterusnya. Ya begitulah intinya, standar itu ditetapkan supaya ada peningkatan juga kualitas. Jadi ketika kita mencapai standar, bagaimana lagi kita tingkatkan. Jadi tambah lama tambah bagus gitu. Wah, gara-gara bicara soal toiletnya, zaman kuliah saya lupa misalnya tadi sampai di mana nih. Terlalu semangat ngomel-ngomel. Oke, saya lanjut saja. Quality Management System, jadi QMS yang kita bahas ini ada 7 prosesnya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu prosesnya. Proses QMS itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita tentukan alurnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, tetapkan metode untuk operasi dan kontrol prosesnya secara efektif itu bagaimana. Kemudian pastikan ketersediaan sumber daya dan informasi untuk melakukan proses tersebut. Kemudian melakukan monitoring, mengukur dan menganalisa bagaimana proses ini berlangsung. Kemudian harus secara berkelanjutan prosesnya ini diperbaiki. Dan yang terakhir, dan salah satu yang paling penting adalah harus ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi tentang bagaimana ini kualitas kebijakan mau diterapkan, buku manualnya, buku panduannya ada atau tidak, kemudian bagaimana prosedurnya. Jadi menetapkan kontrol untuk dokumentasi dan mempertahankan catatan kesesuaian. Jadi yang namanya sistem untuk menjaga kualitas, manajemen kualitas itu ada 7 prosesnya itu tadi ya. Pertama, ketika kita mau membuat sistem, jadi ini kita bicara tentang bagaimana perusahaan membangun suatu sistem. Ketika perusahaan baru bangun, ya baru dibangun, baru dimulai, ya pasti dia harus mulai menetapkan standar bagaimana yang dia mau, bagaimana sistemnya, bagaimana standarnya ini bisa dia jaga. Jadi dia bangun dulu sistemnya, identifikasi dulu prosesnya. Kemudian alurnya, kemudian bagaimana metodenya, dan seterusnya. Nah, tapi satu hal yang biasanya dianggap remeh, zaman dulu dianggap remeh, tapi sekarang sudah disadari nih bahwa sangat penting sekali itu adalah ternyata dokumentasi. Kalian pernah enggak ke rektorat di lantai berapa itu di lantai 1 kah, lantai berapa? Ada itu di rektorat toh, ada banner, banner yang tulis ketika kita menghilangkan dokumen, kita menghilangkan bukti pekerjaan kita ke apa begitu. Kalau kalian mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa kembali lagi kuliah seperti normal. Kalau kalian ada urusan ke rektorat, ada itu banner itu. Jadi dulu masalahnya Unhas itu adalah ketika sudah kerja sesuatu, dokumennya itu tidak disimpan. Nah ternyata nanti dokumennya itu dicari begitu. Saya kasih contoh misalnya, saat misalnya nih ya dalam akreditasi kita mau membuktikan bahwa alumni itu sering berkontribusi sama universitas. Apa kontribusinya alumni? Oh ya, alumni itu sering kasih sumbangan, mereka biasa datang kasih ceramah dan lain-lain. Nah, nanti orang akreditasi akan tanya, mana buktinya? Buktinya seperti apa? Fotonya, foto itu alumni datang, kemudian surat undangannya dia datang, kemudian absen, ketika dia datang kasih ceramah, berapa banyak yang hadir. Nah, ini adalah, makanya ketika kalian, biasa enggak kalian ikut seminar-seminar di kampus? Ya, halo. Biasa, Bu. Nah, biasa toh ikut seminar di kampus. Biasanya kalau kalian seminar, ada beberapa kali tanda tangan toh? Iya, Bu. Di registrasi. Nah, sering ada yang tanda tangan. Nah, itu tanda tangan
itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita sudah mengadakan kegiatan itu. Jadi selain itu dipakai untuk audit, jadi misalnya apa namanya, kenapa ini manajemen bikin seminar terus dia minta uang 10 juta. Oh iya, 10 juta ini untuk kasih nasi apa namanya? Nasi kotak atau kue dos atau terus kemudian untuk bayar ini. Nah, itu semua harus ada buktinya. Nah, kemudian mana justifikasinya bahwa harus keluar dari 10 juta ini 5 juta keluar untuk beli nasi apa? Nasi kotak. Oh iya, soalnya yang hadir ada sekian orang harga satu nasi. Jadi selain pembuktian itu untuk audit, itu juga dipakai nanti untuk akreditasi. Jadi dilihat, oh ya, memang ada alumni yang datang, alumni yang sudah berhasil datang ke seminar, dan yang hadir itu sekian orang. Nah, bisa dilihat dari absensinya. Jadi absen yang kalian lihat itu, yang kalian biasa isi kalau kalian ikut seminar-seminar itu fungsinya dua. Satu untuk pemeriksaan keuangan, yang kedua itu untuk disimpan untuk menjadi bukti kegiatan pernah dilakukan sesuai dengan kegiatan apa. Jadi apakah itu kegiatan alumni atau apa? Kegiatan alumni bicara kah atau ada penyuluhan apakah? Jadi bukti kegiatan gitu. Itu semua disimpan dengan rapi oleh prodi, oleh fakultas begitu. Karena itu semua dipakai. Sama juga dalam perusahaan. Terutama nanti misalnya ini kalian ada yang kerja di bank. Ada temanku dulu dia kerja di kredit. Terus karena dia sakit akhirnya dia kerja di quality assurance. Jadi di bank itu terutama, bayangkan itu kan banyak sekali orang yang kerja kemudian bicara tentang uang. Uangnya juga ketika ada yang ambil kredit, ada yang menabung, uangnya juga bukan uang-uang 100.000, 200.000. Karena kalau nasabahnya ya banyak, ya pasti banyak juga yang ini. Jadi itu semua diperiksa. Makanya ketika kalian ke bank, kalian ada isi slip setoran. Itu slip setoran disimpan sama teller, ditumpuk, didokumentasikan, kemudian akan secara berkelanjutan itu diperiksa untuk memastikan bahwa oh ya tellernya jujur, dia tidak ambil-ambil uang. Oh iya, teller ini contoh teller saja. Oh ini teller memang ketika dia bekerja, dia pastikan di semua dokumen yang diperlukan, misalnya KTP, nomor telepon, itu tercatat di semua di slipnya dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu tuh dilakukan untuk dijaga, untuk menjaga bahwa oh kita bekerja dan sesuai dengan apa standar yang kita mau dan tentunya demi keamanan juga dan demi mencapai kualitas apa yang kita mau. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk menjaga hal itu. Dia harus melakukannya dengan komitmen, kemudian dia harus melakukannya dengan berfokus pada konsumen, kemudian dia harus punya kebijakan tentang kualitas seperti apa yang dia mau jaga. Jadi kebijakan di sini termasuk di situ buku panduan, guidelines, dan lain-lain. Kemudian harus ada perencanaan, tujuan kualitas dan QMS. Kemudian dia harus definisikan tanggung jawabnya seperti apa, otoritas bagaimana. Jadi dalam struktur organisasi, jaminan mutu itu ada di mana? Apakah dia di bawahnya cleaning service, atau di atasnya direktur, atau sejajar dengan manajer, atau yang mana? Jadi harus jelas. Kemudian manajemen juga harus melakukan review atau peninjauan ulang tentang QMS ini, tentang quality management system ini. Tapi yang paling pertama itu adalah komitmen. Karena yang namanya menjaga mutu itu adalah pekerjaan terus-menerus. Dan biasa itu melelahkan, itu membosankan dan merepotkan karena ya kita harus jaga secara detail begitu. Tapi memang kenapa harus detail? Ya karena kita harus buktikan nanti. Karena kan yang melakukan sertifikasi ini orang luar, pihak ketiga. Bagaimana caranya dia tahu kau betul-betul bikin yang kau bilang kalau tidak ada buktinya begitu. Jadi memang harus diminta buktinya. Nah, untuk itu melakukan semua proses itu butuh komitmen begitu. Nah, saya kembali ke contoh Unhas. Unhas itu butuh waktu sampai dia bisa seperti sekarang sangat bagus. Semua karyawannya sangat menjaga komitmen. Dokumen tidak boleh hilang, harus bikin absen, absennya harus lengkap, disimpan di mana. Itu semua sudah berjalan kayak mesin, sudah lancar. Nah, waktu zamanku kuliah belum ada seperti itu. Nah, tapi itu lama-lama dibangun sehingga sekarang sudah ada standar cara bekerja untuk menjaga kualitas yang baik. Jadi biar pegawai, biar cleaning service, semua orang yang bekerja di universitas sudah tahu apa yang dia harus kerjakan karena sudah dikasih komitmen dan didorong untuk menjaga kualitas tersebut. Begitu.